Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembok. Tentunya di channel belajar bonsai bersama. Kita proses membuat bahan bonsai dari nol ya, tentunya dari budidaya cangkok. Karena kita petani kecil, kita berproses belajar dari teman-teman yang lebih senior dan kita langsung praktek di lahan. Oke, kali ini saya mau membahas sedikit untuk ID bahan bonsai sancang ya. Kali ini saya mau memberi tip masukan untuk teman-teman. Terbiasa teman-teman kita melakukan proses bawah sudah maksimal, kemudian kita mencari tumbuh titik mata tunas untuk ini terbiasa cabang pertama dan terusan ke atas. Terbiasa kita lakukan press, tidak tumbuh mata tunas seperti yang kita inginkan ya. Saya pernah alami ini. Nanti akan saya tunjukkan teman-teman hasil proses. Inilah kesimpulan untuk saya pribadi. Saya praktek pas kemarin saya melakukan ambil kesimpulan ini, belum sempat saya ambil video ya, karena saya baru praktek dan ini hasilnya. Mungkin nanti tipnya akan saya berbagi untuk teman-teman, tekniknya seperti apa. Kita langsung menuju ke bahannya ya, seperti apa. Oke, sudah tampak di hadapan saya. Ini dia untuk bahan bonsai sancang saya hasil dari budidaya cangkok. Saya tanam di polybag, kemudian saya proses penanaman di lahan ground di sini. Saya mau kupas tuntas memberikan tip bagaimana mensiasati kita agar mata tunas tumbuh seperti yang saya inginkan ya. Saya mau langsung cek, saya mau bongkar untuk ini bahan yang tertutup oleh topi ini ya. Oke, di sini terlihat ya, kita tetap sama-sama belajar. Nanti untuk teman-teman yang mungkin ada masukan ke saya, tetap saya tampung, dan nanti juga teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, dan kita tetap sama-sama belajar bersama. Kita juga terus belajar dari teman-teman senior, kita langsung praktekkan di lahan, kita bisa sharing-sharing. Oke, sebelum pembahasan ini nanti yang saya ambil kesimpulan dengan teknik sambung sisip, nanti ini ceritanya sangat panjang sekali ya. Nanti akan saya kupas tuntas untuk teknik pengepresannya bagaimana. Nyampe saat ini saya ambil kesimpulan untuk sambung sisip. Untuk saya pribadi, program bawah pondasi sangat penting dengan keproporsian batang utama. Ini untuk saya pribadi ya. Untuk teman-teman mungkin nanti bisa komen-komen di bawah deskripsi, kasih masukan bagusnya bagaimana, kita sharing sama-sama belajar. Ini untuk saya pribadi, saya berbagi untuk teman-teman. Terbiasa saya pengurangan akar mengikuti dengan beberapa pergerakan cabang di atas. Jadi saya ambil kesimpulan, ini sudah saya seleksi, saya lakukan pembesaran pada akar dominan yang nanti ke depan saya mau pakai. Dengan kita belajar anatomi di alam pohon besar, dijadikan miniatur menjadi sedemikian rupa dengan skala size ukuran bonsai yang nanti ending finishnya seperti apa, kita harus banyak-banyak belajar. Nah, ini saya ambil kesimpulan dengan pengurangan akar dan penyisaan ini sudah, bagi saya sudah pas dengan besar batang sekian. Untuk teman-teman jangan lakukan pemotongan di atas sebelum
akar yang kita inginkan dominan besar. Dengan hitung-hitungannya, seandainya setiap akar ini kita potong, kita gabungkan jadi satu, sudah proporsi dengan lingkar batang utama. Ini untuk saya pribadi ya. Nah, terlepas dari ini, saya mau sedikit bercerita mengupas tentang perjalanan daripada saya sampai akhir, sampai hari ini saya ambilkan dengan teknik sambung sisip ya. Nah, dulu pertama awal saya lakukan pengepresan, saya juga banyak pertimbangan dari teman-temannya di sini ya. Nah, dulu ini saya pangkas yang tinggi sekali ya, sekian ada, sekitar hampir 25 cm dari pangkal batang untuk cabang pertama. Ternyata mata tunasnya ada di bawahnya, jauh di bawah tidak tumbuh mata tunas. Saya potong di bawah mata tunas yang tumbuh lagi mata tunas di bawah masih terlalu jauh seperti yang saya harapkan. Akhirnya saya pangkas di bawah lagi, hampir 1,5 bulan nyampe 2 bulan saya tunggu tidak tumbuh mata tunas. Akhirnya saya ambil kesimpulan dengan pemotongan sesuai seperti yang saya inginkan. Langsung saya lakukan sambung sisip. Nah, untuk hal ini sambung sisip kita perlu pintar-pintar cari bahannya. Dalam arti bahan, kita cari yang pertama cari batang yang masih muda, yang sehat, dan kita harus pintar memilih besar batang daripada yang kita mau sambung sisip pada besar batang yang kita mau sisip. Ada ya teman-teman, biasanya di lahan ground teman-teman atau indukan kita cari mau sambung sisip, ada yang batang muda tapi sebesar puntung rokok. Kalau kita tempelkan di sini proporsinya kurang pas. Jadi ini saya ambil batang muda yang masih kecil. Nah, untuk teknik sambung sisip nanti bagaimana, seperti halnya untuk ID yang lain ya, tentunya sama. Tapi hati-hati teman-teman. Ini mungkin kita tidak mau ambil resiko, dan saya sendiri juga tidak mau ambil resiko. Saya tadi pelepasan untuk penyungkup plastiknya, usahakan teman-teman tinggi plastik seberapapun biar nyampe mentok dulu ujung paling daun ya, daun paling ujung ya. Mentok ke plastik baru kita lepas, kita cari aman. Nah, nanti ini baru ya tadi ya saya lepas, nanti akan sedikit saya lakukan pelilitan kawat dengan penggerakkan. Karena apa, teman-teman lebih tahu ya, kita banyak belajar sudah, tentunya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Untuk ID karakter khususnya bahan bonsai sancang, sejak dini kita harus lakukan pengawatan, pengarahan, karena kalau terlalu tua sedikit gampang patah. Ini nanti mungkin paling saya lakukan sedikit pengarahan saja. Nah, ini sedikit naik. Dan nanti untuk langkah terakhir tetap kita lakukan pengembalian tutupnya di atas ya. Karena apa, ini baru kita bongkar. Mungkin kalau kena panas full langsung adaptasinya kurang bagus ya. Jadi kita tutup pakai topi peneduh, tapi plastik sudah dilepas. Oke, selesai ya kali ini. Sudah saya lakukan sedikit liring tadi ya untuk bahan ini secara perlahan, hati-hati, karena di sini untuk pengikat sambung sisipnya juga belum saya lepas. Saya tidak mau ambil resiko, yang saya lepas cuman penutup plastiknya, penyungkupnya, karena sudah pentok paling ujung daun yang saya sambung sisip. Ini tadi saya kupas tuntas, saya berbagi sedikit, bercerita apa yang saya
lakukan proses di lahan ground dari hasil budidaya cangkok sampai saat ini proses pengerjaan tahap pemotongan cabang pertama dan teknik menumbuhkan titik tunas baru dengan tepat seperti apa yang saya inginkan. Tadi sudah saya bercerita sedikit tentang bahan ini. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini sedikit menginspirasi dan memberi motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya, berbudidaya entah bahan bonsai ID apapun itu ya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.